Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan materi kita bab termokimia selanjutnya. Oke, pada kali ini Ibu coba menerangkan cara menentukan delta H reaksi. Oke, delta H reaksi ini ditentukan bisa dengan 4 cara. Satu, dengan cara kalorimeter. Yang kedua, dengan cara hukum Hess. Yang ketiga, dengan entalpi pembentukan standar. Yang keempat, dengan energi ikat rata-rata. Jadi delta H ini bisa ditentukan dengan cara ini. Bagaimana kita memilihnya tergantung apa yang diketahuinya. Kalau cara kalorimeter yang diketahui adalah percobaan dengan kalorimeter tentunya. Kalau pakai hukum Hess, nanti dilihat di soal akan diketahui berbagai reaksi. Oke. Kalau entalpi pembentukan standar, maka di soal akan diketahui delta HF itu. Ya, jadi kalau diketahui ini kalian pakai entalpi pembentukan standar. Yang keempat, energi ikat rata-rata. Itu kalau nanti di soal diketahui energi ikat rata-rata, berarti kamu harus menggunakan cara energi ikat rata-rata. Oke, kita lanjut dengan cara yang pertama, yaitu cara kalorimeter. Ingat, kalau dengan cara kalorimeter kita lihat bahwa yang diketahuinya adalah diketahui percobaan. Ya, apa maksudnya percobaan kalorimeter? Kita lihat contoh soalnya. Dalam kalorimeter direaksikan 0,16 gram metana. Ternyata terjadi kenaikan suhu 1,56. Kapasitas kalornya 958, massa air 1000, kalor jenis ini. Ini adalah sebuah cerita percobaan. Maka kalau diketahui cerita percobaan, kalian hitung kalorimeternya, hitung delta H-nya dengan cara menghitung delta H-nya dengan cara kalorimeter. Ingat ya? Oke. Kita lihat apa pertanyaannya. Tentukan delta H. Tuh, kalian suruh menentukan delta H. Reaksi ini berapa sih delta H-nya? Gimana cara menyelesaikannya? Dengan cara data dari percobaannya. Oke, kita selesaikan menghitung delta H reaksi dengan cara kalorimeter. Anak-anak, kita masukkan rumusnya ya. Q total itu sama dengan, kan tadi ada 2 isinya ya. Q total itu sama dengan Q air ditambah ada 2 tadi, ini ada air dengan metana, berarti Q air dengan Q kalorimeter. Q air dengan kalorimeter. Sekarang Q air itu apa? Kita hitung dulu, nanti Q air tambahkan. Q air itu rumusnya adalah MC delta T. M itu apa? Massa. Lihat massa. Massa air berapa? 1000 kali. C itu apa? C itu kalor jenis. Nih, kalor jenisnya 4,18. Delta T apa? Perubahan suhu. Lihat, terjadi perubahan suhu. Perubahan suhunya 1,56. Oke, kita kalikan semua. MC delta T kita kalikan 6520 Joule. Ini adalah Q air. Masukkan ke sini Q airnya 6520. Ditambah Q kalorimeter. Gimana ngitungnya? Q kalorimeter sama dengan CP dikali delta T. Ini rumusnya. CP itu apa? CP itu adalah kapasitas kalorimeter. Berapa kapasitasnya? 958 dikali delta T. Perubahannya tadi berapa? Perubahan suhu. Oke, perubahan suhunya 1,56. Oke. Itu dikalikan 1494 Joule. Ini adalah kapasitas Q dari kalorimeter. Q dari kalorimeter 1494 Joule. Maka kapasitas Q total adalah, tambahin nak, total. Kalian tambahin 6 ini, tambahkan hasilnya 8014 Joule. Jadikan ke kilojoule, dibagi 1000, 8,014 kilojoule. Inilah Q total dari percobaan ini. Nah, Q total ini punya siapa? Q total ini punya yang dimasukkan berapa? Q total ini punya 0,16 gram
metana. Ini punya 0,16 gram. Sementara kalau mau ngitung delta H itu harus 1 mol. Oke, artinya metananya harus kita ubah dulu dalam bentuk molnya. Ya, apa rumus molnya? Mol sama dengan gram per ml. Maka metananya kita buat dulu molnya ya nak. Mol sama dengan gram per ml. Gramnya berapa? 0,16 dibagi mr-nya berapa? Hitung mr gimana? Yuk, mr apa tadi? Metana CH4, C-nya 12, H-nya 1, ada 4 kali 4 berarti ini 4, tambah ini ditambahkan 16, mr-nya 16, maka molnya adalah 0,16 dibagi 16, 0,01 mol. Nah, kalau yang ini tadi 8,014 itu adalah Q total untuk 0,1 metana. Nah, kita harus ngitung delta H yang 1 mol. Gimana caranya? Ya, delta H ini delta H-nya sama dengan Q totalnya 8,014 dibagi molnya 0,01 sama dengan 801,4 kilojoule. Inilah delta H-nya 801,4 kilojoule. Nah, kita bisa menentukan delta H reaksi ini dari percobaan ini. Ingat, ini cara kalorimeter. Kita lanjut. Ini cara kedua. Cara kedua itu adalah cara hukum Hess. Dilihat kapan cara ini digunakan? Saat yang diketahui itu adalah sebuah reaksi. Lihat nak, diketahui reaksi 1. Delta H-nya ini. Reaksi nomor 1, reaksi nomor 2. Ini reaksinya delta H-nya ini. Reaksi nomor 3. Ini reaksinya delta H-nya ini. Ya. Kemudian reaksi nomor 4. Ini reaksinya delta H-nya ini. Diketahui reaksi-reaksi, nggak kayak tadi. Kalau tadi kan diketahui percobaan, maka dia pakai kalorimeter. Nah, kalau ini diketahui reaksi-reaksi, maka ngitung delta H-nya dengan cara hukum Hess. Bagaimana caranya? Kita lihat. Kita akan hitung berapa delta H reaksi ini, sama seperti tadi. Reaksi ini dengan cara apa? Dengan cara melihat reaksi ini. Oke. Apa langkah yang kita lakukan? Oke, kita lihat ya. Yang pertama, tulis dulu reaksi yang ditanya. Apa reaksi yang ditanya? Tulis PCl5 ditambah H2O menghasilkan POCl3 ditambah 2HCl. Ya nak ya, yang ditanya ditulis. Nanti delta H reaksinya di belakang. Delta H reaksinya berapa gitu ya. Oke, caranya adalah yang pertama kalian lihat. Oke, PCl5. PCl5 ini ada di reaksi nomor berapa? Lihat, yang ada PCl5-nya mana? Yang ada PCl5-nya. Ini. Oh, ini PCl5. Ada PCl5. Di reaksi nomor berapa? Reaksi nomor 3. Berarti reaksi nomor 3 ditulis. Tapi lihat posisi. Ini PCl5 ini sebelum tanda panah. Sementara ini yang diketahui ini setelah tanda panah. Maka ini kita balik nak, supaya sama posisinya. Kita balik ya. Yo, apa baliknya? Panahnya dibalik gini. Jadi buat 2 PCl5 ya menjadi dibalik. Jadi ini dulu yang ditulis, baru ini 2P ditambah 5Cl2. Delta H-nya sama dengan, nah karena dia dibalik, yang tadi posisinya ini dibalik ke sini, maka delta H-nya berubah tanda. Nah, kalau ini min 640, karena dia dibalik menjadi plus 640. Paham? Kemudian setelah lihat dibalik atau tidak, lihat ini diminta berapa? Ini nggak ada, berarti diminta 1. Diminta 1, sementara yang diketahui 2. Berarti ini harus, yang diketahui harus disamakan dengan yang mau ditanya.
Karena ini diminta 1, ini ada 2, ini kita bagi 2 biar jadi 1 juga. Kalau dibagi 2, semua bagi 2. Bagi 2, bagi 2, ininya juga bagi 2. Maka delta hanya tinggal berapa? Tinggal positif 320. Ya. Oke, lanjut. Karena H2O. H2O. Ada di mana posisi H2O? Oh, ini ada H2O. Kita cari di sini. Mana sih yang H2O? Oke, ini dia H2O. Posisinya sama enggak? Enggak, Bu, beda. Oke, berarti yang ini harus dibalik supaya sama posisinya. Ini sebelum tanda panah, ini setelah tanda panah. Berarti ini harus dibalik. Yuk, kita balik. 2H2O menghasilkan 2H2 ditambah O2. Delta hanya sama dengan min 482. Karena dibalik tanda positif jadi yang tadinya negatif jadi positif. Ini karena dibalik. Oke, lanjut. Sekarang ini minta berapa? 1 seperti tadi. Ini minta berapa? 2. Berarti ini harus jadiin 1 per 2 per 2. Ini karena nggak ada berarti ini 1. Kalau nggak ada maksudnya ya nak, per 2. Ini juga per 2. Maka delta hanya menjadi positif 241. Oke, lanjut. Apalagi? POCl3. Lihat, POCl3 ada di mana? Oh, ada di reaksi nomor 1. Lihat posisinya sama nggak? Setelah tanda panah. Oh, berarti sama. Kalau sama tinggal tulis aja, nggak perlu dibalik. 2P tambah O2 tambah 3Cl2 menghasilkan 2POCl3. Delta hanya berapa, nak? Oke. 1,150 min. Perlu jadi plus nggak? Enggak, karena dia kan nggak dibalik. Ya, oke. Sekarang lihat yang diminta. Ini diminta berapa? 1. Ini ada berapa? 2. Berarti harus disamain. Bagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2. Ini juga bagi 2. Ya, hasilnya berapa? Nanti kita hitung. Oke, kita lanjutkan dulu saja. Ini ada 2HCl. Mana sisanya? Oh, ini yang belum. 2HCl. Oke, sama. Posisinya sama nggak? Sama. Oke, berarti kalau posisi sama nggak perlu kita tukar. H2 ditambah Cl2 menghasilkan 2HCl. Diminta berapa? 2. Adanya berapa? 2. Oh, berarti sama. Oke, berarti delta hanya sama dengan berapa delta HCl? Min 184. Oke. Perlu dibagi 2 ini? Nggak perlu, karena dia 2, ini juga 2. Oke, berapa delta reaksi yang diminta ini? Oke, kita jumlahkan ini. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita atur begini, kita lihat berapa delta hanya. Delta hanya adalah, kita lihat dulu sini. Nih ada panah, ya nah. Oke, sebelah sini dengan sebelah sini ini berlawanan. Kita bisa hapus kalau dia sebelah sini dan sebelah sini sama. Contohnya lihat. Mana ya? Nih, H2, 1 H2, 2 per 2 sama. Coret, hapus. Lagi, setengah O2. Sama, hapus. Ini lawannya ya. Sebelah sini lawannya sebelah sini, ya. Oke. Apalagi yang sama? 2 per 2P, 2 per 2P, oh sama. Apalagi yang sama? Cl2, ini juga Cl2 juga sama. Ya. Kemudian apalagi? Oh, Cl2 ini ya, 5 per 2 ini 1 sama ini Cl2. 3 per 2 sama 2 per 2 kan 5 per 2. Ini 5 per 2 sama. Hapus. Sisanya apa, nak? Sisanya ini PCl5 sama H2O. H2O sama, turunin ke bawah sisa-sisanya. Yang ini kan udah kehapus juga ya tadi ya. Kemudian ini turun ke bawah, sisanya ini mana sisanya? Oh, ini 2 per 2 kan 1 ya, POCl3. Oke, sama 2HCl. Oke,
udah turun semua. Artinya reaksi ini benar. Kalau ini benar, ini bisa kita tambahkan delta H yang tadi kita hitung. Ini sudah dibagi, ini tadi udah bagi dua, ini sudah dibagi dua, ini bagi dua, yang ini tidak tetap, tambahkan plus 320 plus 241 min 575 min 184. Totalnya adalah min 198. Inilah delta H-nya reaksi ini. Ditanya berapa delta H reaksi ini? Jawabannya min 198 dengan cara hukum Hess. Oke anak-anak, lanjut dengan cara yang ketiga, yaitu entalpi pembentukan standar. Nah, kalau diketahui percobaan pakai kalorimeter, kalau diketahui reaksi-reaksi pakai hukum Hess. Nah, kalau diketahui delta HF, maka kita gunakan energi pembentukan standar. Gimana caranya? Lihat. Diketahui delta HF H2O, diketahui delta HF CO2, diketahui delta HF C3 H8, sekian. Hitung delta H reaksi ini sama seperti tadi. Berapa? Gimana caranya? Lihat saja. Yang pertama kita samakan dulu reaksi ini. C3H8 ditambah O2 menghasilkan H2O ditambah CO2. Berapa jumlah H di sini? 8. Ini berapa? 2, maka ini kasih 4. 2 kali 4 8, ini 8. Sama jumlah H-nya. C-nya berapa, Nak? 3. Ini berapa? 1. Ini kali 3. Oke. Jumlah H8 sama, jumlah C3 sama. Jumlah O-nya belum sama. Ini O-nya berapa? 4. Ini berapa? 6. Jadi berapa 4 sama 6? 10. Sebelah sini 10. Ini 2, berarti ini kali 5. Kalau ini kali 5, O-nya 10. Jumlah sebelah kiri dan kanan sama. Sekarang lihat, C-nya 3, C-nya 3. Hanya 10, hanya 10. O-nya hanya 8, hanya 8. O-nya 10, ini juga 4, 6. Jadi 10 sama. Setelah ini mudah. Setelah ini gimana ngitung delta H-nya? Setelah disamakan reaksinya seimbang, ya. Setelah reaksinya kiri kanan koefisiennya setimbang, gimana caranya? Gampang. Oke. Delta H yang ini 3CO2. CO2 berapa? Nih. CO2 ini ada min 393 karena ada 3 kali 3. Itu aja. H2O berapa H2O? Ini min 285 karena ada 4 berarti 4 kali ini. Jadi hasilnya berapa? Ya, H2O ini 0. C3H8. C3H8 nih. Ada berapa sini? 1. Berarti 1 kali min 103 sama dengan min 103. Oke, kita lanjut. Setelah itu seperti apa? Oke, sekarang kita tentukan delta H reaksinya dengan cara yang 4 ini sudah kali 4, hasilnya 1140. Yang 3 kali ini sudah dihitung 1175. Maka kita lihat ruas sebelum dan setelah tanda panah ini ya. Nah, hukumnya. Oke, yang ini yang setelah tanda panah ditambah semua. Ini tambahkan jadi 1. Jadi min 2319 tambahin. Yang ini tambahin min 103. Maka rumusnya delta H sama dengan gini. Delta H setelah dikurang delta H sebelum. Ini rumusnya. Maka delta H setelahnya berapa? Min 2319 dikurang yang sebelum tanda panah maksud Ibu min 103. Nah, kalau udah begini ini kan sama dengan min 2319. Ini min ketemu min jadi plus 103 sama dengan tambahkan ini min 2216. Oke. Ketemu delta H-nya. Delta H-nya adalah min 2216. Berarti delta H ini adalah min 2216.
Kita lanjut anak-anak, bagaimana cara energi ikat rata-rata. Oke, kalau pakai cara energi ikat rata-rata, maka akan diketahui data energi ikat rata-rata. Sudah. Kalau udah tulisan energi ikat rata-rata, berarti pakai caranya mau nggak mau pakai cara energi ikat rata-rata. Gimana caranya? Oke, kita lihat contoh soalnya saja. Delta H dari reaksi ini berapa? Hitung delta H dari reaksi ini. Gimana caranya? Sama seperti yang sudah kita gunakan data yang ada di atas. Yuk kita lihat. Nah, untuk energi ikat rata-rata kalian harus menggambar struktur ikatan kimianya, struktur Lewisnya. Kita lihat mulai satu-satu. CH4, C-nya 1, H-nya 4. 1, 2, 3, 4. Artinya C berikatan dengan 4H. Gambarnya seperti ini. Ditambah Cl2, berarti Cl-nya ada 2. Cl berikatan dengan Cl, gitu aja, menghasilkan CH3 dengan Cl, berarti C berikatan dengan H-nya 3, satunya Cl. Nah gitu, ini gambar dari CH. Ditambah H2O, artinya hanya ada 2, O-nya 1. Nah gini, hanya 2, O-nya 1. Berapa delta H-nya? Kita hitung energi ikat rata-ratanya. Hitung dulu, ini ada ikatannya apa aja? Ikatannya apa aja? Ikatan C dengan H, C dengan H, C dengan H, C dengan H. Berarti ini ada ikatan C dengan H sebanyak 4. Ya, ikatan C dengan H sebanyak 4. Kemudian yang sebelah sini, apa dengan apa ini ikatannya? Oke, Cl dengan Cl sebanyak 1. Tanda panah. Ini ikatan yang terjadi apa? C dengan H, C dengan H, C dengan H. C dengan H 3 buah. Yang ini apa? Oke, C dengan Cl 1. Ditambah, yang ini apa ikatannya? H dengan O, O dengan H sama, H dengan O, O dengan H sama ya, berarti ada H sama O, ada 2 buah, 1, 2. Sudah. Kalau begitu tinggal masukkan angkanya. Tetap ya, ini yang menjadi pemisah adalah tanda panahnya C dengan H, C dan H. Lihat di sini energi ikat C dan H. Oh, ini energi ikatnya 413. Berarti nilainya adalah 413 dikali 4 karena dia punya 4. Ya, C dengan K ditambah Cl dengan Cl, Cl dengan Cl. Berapa angkanya? 242 kali 1 karena ada 1. Oke. Kalau yang ini CH, C dengan H, berapa CH dengan? Oke. 413 kali 3 karena ada 3. Ya. Kemudian berapa? Sama ada satu lagi C dengan Cl. C dengan Cl yang mana? Oh, ini C dengan Cl. 328 kali 1 karena cuma ada 1. Lanjut. H dengan O. H dengan O mana? H dengan O. H dengan O. Oh, nggak ada ikatannya di sini ya. Kita lihat dulu di soalnya. H dengan O berapa? Oke, ternyata reaksinya salah. Ini bukan H2O. Hapus. Ini bukan H2O. Pak. Oke, ini reaksinya HCl. Berarti kita gambarnya H dengan Cl. Berarti ini ikatannya H dengan Cl. Ada berapa H dengan Cl-nya? Ada 1. Berapa? H dengan Cl. Oh, ini 413. 413 dikali 1. Kita hitung ya. Oke, kita lanjut ya nak ya. Nah, sekarang setelah kita hitung gini, oke, kita hitung gini. Tetap dipisahkan di blok kanan dan blok kiri di panah ya. Untuk blok sebelah sebelum panah, hitung ini jumlahnya
dikalikan 1252, yang CL dikalikan 242. Kemudian ini tambahkan hasilnya 1494. Yang ini begitu. Yang ini ada CH ada 3 kali 3. Oke. Kemudian yang C sama CL ada 1, berarti 328 kali 1 ini. Kemudian ini tambahkan 1567 sebelah sini. Yang HCl 413 kali 1 413. Karena ini satu blok, tambahkan. Kita tambahkan 1980. Gimana ngitung delta H-nya? Beda sama yang tadi, rumusnya kebalikan. Kalau delta H ini adalah delta H sebelum dikurang delta H sesudah. Ingat ya, beda sama tadi. Kalau tadi delta H sesudah dikurang sebelum. Kalau yang ini delta H sebelum dikurang delta H sesudah. Berarti yang sebelumnya berapa? Sebelum panah maksudnya ya. 1494 dikurang 1980 sama dengan min 486. Inilah delta H-nya. Jadi reaksi ini berapa delta H-nya? Delta H-nya adalah min 486. Oke. Sampai di sini. Ini cara terakhir, cara keempat yang perlu Ibu tegaskan lagi. Menghitung delta H dengan cara apa? Kalian harus tahu yang diketahuinya. Kalau percobaan pakai termokimia, kalau ada reaksi-reaksi pakai hukum Hess, kalau ada energi ikat rata-rata pakai cara energi ikat rata-rata, dan kalau ada entalpi pembentukan standar, maka kalian pakai yang cara entalpi pembentukan standar. Oke, mudah-mudahan ini bisa difahami. Silakan dipelajari. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa tanyakan sama Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.